wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Hail. Asal sekolah saya dari SMK IT Al Junaidiyah. Di video kali ini saya akan membahas network fundamental. Network fundamental ini dibagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama adalah mengenal jaringan komputer. Yang kedua, instalasi dan pengenalan Cisco Packet Tracer. Yang ketiga, pembuatan jaringan sederhana. Dan yang keempat, pengenalan TCP/IP. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan 2 perangkat atau lebih agar dapat saling berkomunikasi atau bertukar data dan informasi, yang bertujuan agar komunikasi antar perangkat lebih efisien, cepat, dan efektif. Nah, di sini jelas ya bahwa tujuan jaringan komputer ini agar komunikasi perangkat antar perangkat menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih efektif. Nah, jaringan komputer ini dibagi menjadi 2 sistem. Ini adalah sistem yang pertama, yaitu sistem wired atau menggunakan kabel. Nah, kabel yang biasa digunakan adalah kabel UTP, kabel yang berjenis LAN atau Local Area Network dengan menggunakan konektor RJ45. Nah, wired ini sendiri juga memiliki kelebihan. Yang pertama, koneksi internet akan lebih stabil karena kabel akan langsung terhubung dengan perangkat. Jadi wired ini akan meminimalisir jaringan hilang atau jaringan terputus. Yang kedua, wired ini lebih aman karena tidak dapat diakses sembarang orang. Nah, karena wired ini menggunakan kabel, jadi orang yang ingin membobol atau mengambil jaringan internet tidak akan bisa karena orang tersebut tidak terhubung dengan kabel, jadi tidak akan mendapatkan internet. Yang ketiga, kecepatan lebih konsisten. Nah, jadi cocok untuk gaming, streaming, dan download data yang besar. Nah, wired ini sendiri juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kurang fleksibel karena wired ini masih menggunakan kabel. Jadi kita harus menarik kabel yang dimana kabel itu memiliki panjang yang terbatas, seperti itu. Nah, yang kedua, instalasi akan lebih ribet karena kita harus memposisikan kabel. Kita harus menarik kabel, memposisikan kabel dari perangkat satu ke perangkat yang lain, dari lokasi satu ke lokasi yang lain, begitu. Nah, yang ketiga juga tidak praktis untuk banyak perangkat. Karena kenapa tidak praktis untuk banyak perangkat? Karena semakin banyak perangkat yang menggunakan sistem wired atau masih menggunakan kabel, maka akan semakin banyak juga kabel yang harus terhubung ke perangkat tersebut. Jadi semakin banyak juga kita memposisikan kabel yang harus menghubungkan perangkat gitu. Kita lanjut ke sistem yang kedua. Nah, ini adalah sistem yang kedua, yaitu wireless atau tanpa kabel. Wireless ini bisa menghubungkan perangkat dengan hanya memanfaatkan WiFi atau internet lainnya. Nah, kelebihan wireless ini yang pertama lebih praktis karena wireless ini sendiri sudah sudah tanpa kabel. Jadi pengguna akan lebih bebas untuk bergerak kemana saja. Nah, nomor 2, instalasi akan lebih mudah. Jadi kita nggak perlu tuh yang namanya menarik kabel, terus memposisikan kabel. Jadi kita hanya perlu menyambungkan perangkat dengan internet. Nomor 3,
mendukung banyak perangkat seperti HP, laptop, tablet, dan lain-lain. Karena perangkat itu akan bisa langsung kita hubungkan ke internet tersebut. Nomor 4, cocok untuk mobilitas tinggi bagi orang yang sering berpindah tempat. Nah, ini cocok untuk orang yang sering kerja keluar, sering pindah-pindah tempat, ya cocok menggunakan wireless. Nah, tapi wireless ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, jaringan wireless ini akan lebih mudah disusupi dibanding jaringan kabel. Kenapa? Karena sinyal yang dipancarkan oleh jaringan wireless ini bisa ditangkap oleh perangkat lain jika tidak dilindungi. Baik, saya mengambil contoh WiFi. Nah, seperti WiFi. Jika WiFi itu tidak kita sandi, maka semua orang yang ada di sekitar kita akan bisa mengakses WiFi milik kita, ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, yang kedua, jaringan wireless ini tidak stabil karena adanya gangguan dari perangkat lain. Kenapa? Contohnya seperti tadi ya, WiFi. Semakin banyak perangkat yang terhubung ke WiFi kita, ke jaringan yang kita miliki, maka akan semakin berat WiFi itu menyalurkan internet ke perangkat kita, karena WiFi harus membagi internetnya kepada perangkat-perangkat yang lain juga. Seperti itu. Nah, yang ketiga, jangkauan terbatas karena semakin jauh kita perangkat dengan WiFi atau internet, maka akan semakin lemah juga internet yang kita dapat gitu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya jenis kabel dan media penghubung. Nah, ini ada jenis kabel yang bernama UTP, ya, disebut juga Uninsulated Twisted Pair. Kabel ini biasa kita temui di sistem atau perangkat-perangkat yang masih menggunakan wired atau menggunakan kabel. Nah, UTP ini membutuhkan yang namanya konektor atau penghubung kabel yang biasa disebut yaitu RJ45. Nah, kenapa kok membutuhkan konektor atau penghubung kabel? Karena kabel UTP ini harus terhubung oleh penghubung perangkat jaringan atau yang biasa disebut switch dan router. Nah, oleh karena itu UTP ini harus kita harus kita rakit menggunakan RJ45 seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya fiber optik ya. Yang biasa kita temukan di jalanan ya. Di jalanan kita biasanya menemukan yang namanya fiber optik. Nah, fiber optik ini digunakan untuk jaringan yang jarak jauh karena memiliki koneksi yang sangat cepat, gitu, sangat bagus. Kenapa? Nah, karena fiber optik ini biasanya juga dipakai oleh operator jaringan. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada media transmisi. Nah, ini foto yang pertama ada satelit ya. Foto yang kedua ada BTS, tower BTS. Nah, dua media ini digunakan untuk jaringan wide area network. Kenapa wide area network? Karena wide area network ini adalah jaringan yang jangkauannya sangat-sangat luas. Ya. Seperti contohnya antar provinsi, antar pulau, seperti itu. Nah, ini juga ada yang namanya antena point to point atau P2P yang
biasa digunakan untuk Metropolitan Area Network. Nah, ini digunakan biasanya ditemui di kota-kota ya. Nah, ini ada juga yang namanya biasa disebut access point. Nah, ini perangkat yang biasa kita temui di rumah-rumah. Nah, biasanya juga kita menggunakan access point untuk WiFi atau kita itu mendapatkan internet. Gitu. Nah, access point ini digunakan untuk local area network atau jaringan yang jangkauannya sangat kecil. Biasa kita temukan di rumah-rumah. Nah, ini biasa digunakan antar rumah. Kita temui juga ini di sekolah, di lab, gitu ya. Di lab sekolahan ini untuk jaringan yang jangkauannya kecil. Nah, ini juga ada yang biasanya kita pakai ya, yang bisa kita gunakan yaitu WiFi. Ada juga Bluetooth. Nah, ini ada hotspot yang biasanya kita gunakan untuk mendapatkan internet saat kita tidak punya kuota. Nah, biasanya kita minta ke teman kita. Gitu. Baik, kita lanjut. Nah, ini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu instalasi dan pengenalan Cisco Packet Tracer. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke videonya. Bagaimana cara menginstalasi Cisco Packet Tracer ini. Nah, baik, di sini kita sudah masuk ke bagaimana caranya mendownload atau menginstal Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita mencari yaitu website yang bernama Cisco Networking Academy. Langsung saja kita masuk. Nah, jika sudah masuk ke websitenya, kita mencari yaitu ini, Getting Started with Cisco Packet Tracer. Langsung saja masuk. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke ini. Di sini kita disuruh login. Nah, kita disuruh masukkan email. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai email, bisa membuat email terlebih dahulu. Baik, karena saya di sini sudah punya email, saya langsung login saja. Nah, di sini kalian bisa mengisi di sini adalah negara, ini provinsi, ini tahun lahir, di sini ada bulan lahir. Baik, kita isi terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk. Oke, di sini agree, accept dan continue. Oke, nah jika sudah seperti ini, kita tinggal scroll ke bawah sampai kita menemukan ini ya, download Cisco Packet Tracer. Sebenarnya di sini ada video bagaimana cara atau urutan bagaimana caranya kita mendownload Cisco Packet Tracer ini. Langsung saja kita masuk ke link Cisco Packet Tracer.
Nah, jika sudah di sini, nah ini ada pilihannya ya teman-teman. Ada Cisco untuk macOS, ada untuk Ubuntu, ada juga untuk Windows. Nah, di sini karena kita menggunakan Windows, kita akan mendownload Cisco Packet Tracer untuk Windows ya. Langsung saja kita pencet. Kita klik. Nah, di sini sudah mendownload ya teman-teman. Karena saya sudah mempunyai aplikasinya. Nah, oke, kita langsung saja buka aplikasinya. Oke, baik teman-teman, kita sudah masuk ke dalam aplikasi, yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengenalkan apa isi aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Nah, Cisco Packet Tracer ini digunakan untuk membuat topologi jaringan. Nah, di sini ada yaitu yang namanya ini ada komponen-komponen ya. Di sini ada PC. Nah, di sini ada kabel. Di sini ada switch, ada router ini dan sebagainya. Nah, baik. Nah, setelah itu kita akan membuat jaringan sederhana ya. Bagaimana caranya kita membuat jaringan sederhana? Pertama, kita akan mengambil satu switch. Ini. Nah, setelah itu kita akan mengambil dua. Oke. Nah, di sini ada perkabelannya, tapi ada kabel yang bisa otomatis menyambung ya. Jadi kita tidak perlu mencari kabel. Langsung saja kita hubungkan. Nah, di sini sudah terhubung ya teman-teman. Nah, sebelumnya ini kita akan mengisi PC ini dengan yang namanya IP address atau alamat IP. Kenapa harus mengisi alamat IP? Karena PC ini tidak akan bisa berkomunikasi dengan PC lain jika tidak ada alamat IP atau IP address. Ibaratkan IP address itu ibarat nomor rumah atau alamat. Jadi di sini kita akan menggunakan paket. Nah, paket ini akan kita kirimkan dari PC 0 ke PC 1. Nah, jika PC 0 tidak ada alamat address atau IP address dan di PC 1 pun tidak ada, maka alamat ini tidak akan bisa mencari paket ini tidak akan bisa mencari alamat tujuan gitu. Seperti itu. Baik, kita akan memberikan PC ini IP address ya. Baik, sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu ke IP configuration. Nah, di sini karena kita hanya menggunakan dua PC, nah maka di sini IP-nya kita akan menggunakan IP 192 1.1. Oke. Baik, nah IP address subnet masknya akan menyesuaikan IP address. Untuk default gateway dan DNS server kita tidak perlu mengisinya terlebih dahulu.
Nah, di PC2 kita juga akan memberikan IP configuration. Kita akan memberikan IP address ya. Sama. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka sebelum itu kita akan cek apakah PC1 bisa menghubungkan PC2. Apakah PC0 bisa menghubungkan PC1. Nah, bagaimana caranya? Ini. Ping. Nah, setelah itu kita tulis IP address komputer yang nomor 1. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita enter. Nah, jika di sini tulisannya adalah reply, maka PC0 sudah terhubung dengan PC nomor 1. Nah, dalam artian berarti PC0 sudah bisa mengirimkan pesan ke PC1. Baik, nah di sini sudah terlihat pesannya berjalan ke switch, dari switch diantar ke PC1. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal tunggu hasil akhir dari pengiriman ini. Nah, jika sudah ada checklist hijau seperti tadi, berarti pengiriman paket dari PC0 ke PC1 itu sudah berhasil. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran jaringan sederhana. Begitu. Nah, begitu ya. Baik, kita akan lanjut. Nah, setelah kita belajar menyelesaikan materi pembuatan jaringan sederhana, maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu TCP/IP. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, baik teman-teman, kita di sini sudah masuk ya ke materi yang terakhir, yaitu pengenalan TCP/IP model. Transmission atau Transmission Control Protocol, atau juga Internet Protocol. Nah, TCP/IP ini dikenal juga sebagai protokol internet yang merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Baik, kita lanjut. Cara kerja sistem internet protokol. Nah, bagaimana sih? Yang pertama adalah memecah data menjadi paket-paket kecil, sebelum ditransmisikan, yang disebut layer. Jadi, sebelum data atau file ini dikirim ke perangkat lainnya, maka data ini akan diubah menjadi paket-paket kecil, lalu ditransmisikan. Nah, transmisi ini disebut juga yaitu layer. Yang kedua, paket dikirim melalui router untuk mengirim sekaligus menentukan rute pengiriman paket. Nah, setelah dijadikan paket-paket kecil, maka data tersebut akan dikirim melalui router. Nah, setelah dikirim router, router ini juga sekaligus menentukan rute pengiriman paket. Nah, untuk menentukan rute pengiriman paket, perangkat butuh yang namanya IP address atau alamat IP untuk menentukan pengiriman paket, agar paket bisa sampai ke penerima tersebut. Nomor 3, jika paket sudah terkirim sampai alamat tujuan selanjutnya, TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal data hingga menyusun menjadi sebuah file itu. Nah, setelah data yang diubah menjadi paket-paket kecil ini sampai
Nah, maka TCP/IP atau Internet Protocol akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal, hingga menyusun data menjadi sebuah file. Jadi, paket-paket kecil ini akan diubah menjadi data dan disusun kembali menjadi sebuah file yang utuh oleh TCP/IP ini. Struktur TCP/IP model. Yang pertama, application layer, lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi ini adalah melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya seperti IG dan lain-lain. Baik, kita lanjut. Yang kedua ada transport layer, lapisan transport ya. Nah, ini adalah untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Nah, transport layer ini memiliki protokol utama, yaitu TCP dan UDP. Apa itu TCP dan UDP? Baik, kita akan bahas keduanya. Nah, TCP atau juga disebut Transmission Control Protocol. Nah, TCP adalah protokol komunikasi yang memastikan pengiriman data berjalan aman, lengkap, dan berurutan. Nah, ciri-ciri TCP adalah yang pertama, menggunakan koneksi. Yang kedua, data dikirim secara berurutan. Yang ketiga, mencegah data macet. Yang keempat, negatifnya membutuhkan waktu yang lama. Nah, kenapa sih TCP membutuhkan waktu yang lama? Karena TCP ini akan mengirimkan paket secara aman, lengkap, dan berurutan. Jadi, membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Nah, karena TCP ini pengiriman data berjalan aman dan lengkap, maka kecil kemungkinan data atau file yang kita kirim akan hilang gitu. Jadi TCP ini meminimalisir hilangnya data gitu, seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang UDP atau User Datagram Protocol. UDP adalah protokol komunikasi yang mengirim data tanpa memastikan keandalan. Ciri-cirinya yang pertama, tidak berbasis koneksi. Yang kedua, tanda pengenal atau nomor urut. Yang ketiga, tidak mengoreksi kesalahan atau tidak peduli jika paket hilang. Nah, yang keempat, pengiriman data jauh lebih cepat dibanding TCP. Kenapa UDP pengirimannya jauh lebih cepat? Karena UDP ini tidak mengoreksi file yang dikirim dan tidak peduli juga jika ada file yang hilang. Jadi UDP ini hanya mengirimkan paket. UDP ini hanya mengirimkan paket. Yang penting paket itu sampai kepada penerima, seperti itu. Itu yang menggunakan UDP. Baik, mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah, karena saya juga masih belajar ya. Bila ada benarnya, alhamdulillah dari Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan see you di next video.